Awan cerah, langit biru, mulai meredup ketika senja. Bukan tentang sesukses apa dirimu, tapi bagaimana perjuanganmu meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di pagi hari ini tuh tadi aku udah nyuci sebenarnya teman-teman, enggak udah nyuci sih, bukan udah nyuci, maksudnya itu lagi nyuci gitu ya. Dan di sini tuh aku juga mau nyuci untuk alas kasur santai aku, karena tadi malam teman-teman itu anak-anak makan jajan yang coklat-coklat, lalu itu tuh diusap-usap dan digosok-gosok ya itu coklat ke kasur santai. Alhasil pagi ini aku lihat itu masya Allah jorok banget gitu ya, jadinya aku memutuskan untuk untuk aku cuci gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya kan sekarang itu yang nyuci itu bukan tanganku lagi ya, maksudnya bukan nyuci manual, itu kan udah ada mesin. Jadi mau nyuci gimana pun alhamdulillah itu sekarang itu nggak terlalu pegal. Pokoknya kalau pagi-pagi sekarang itu tuh senyumku itu lebar teman-teman ya, karena kan yang nyuci si pakaian-pakaian semuanya itu kan mesin ya, palingan nanti aku tinggal ngebilas-bilas doang. Masya Allah alhamdulillah rasanya itu jadi jauh lebih enak dan pagi itu jadi jauh lebih semangat aja gitu ya, karena nggak mikirin lagi cucian yang numpuk. Di sini tuh aku nggak videoin pas lagi mencuci ya teman-teman, riweh dan ribet aja sih rasanya gitu ya. Jadi udah di sini aku itu mau lanjut aja buat beberes tipis di dapur. Pokoknya kalau pagi itu ya teman-teman wajib banget diberesin. Apalagi kadang itu ya kalau pagi hari tuh aku sakit kepala teman-teman ngeliat ini tuh dapur itu ya kayak piring, cangkir ada di mana-mana, belum lagi asbak rokoknya Pak suami di mana-mana, belum lagi rokok Pak suami, mancisnya atau koreknya gitu ya. Itu tuh nyebar di mana-mana, kadang itu tuh bikin aku mumet teman-teman. Padahal aku tuh udah sering bilang ke Pak suami kalau habis ngerokok itu asbak dan rokoknya itu disimpan gitu ya. Karena aku tuh paling benci sama yang namanya itu bau itu teman-teman, abu rokok gitu ya. Itu bener-bener bikin aku tuh pusing gitu teman-teman. Jadi tapi ya gitulah ya teman-teman, yang namanya laki-laki itu ya susah banget dibilanginnya gitu ya. Kalau udah habis ngerokok tuh ya udah gitu taruh di situ lagi gitu ya. Padahal itu tuh istrinya udah sering ngingetin gitu ya. Tapi ya udahlah ya mau gimana lagi. Ya kita anggap aja lah itu tuh tugas kita gitu ya teman-teman, dan juga semoga lah lelah kita itu dibalas pahala kayak gitu. Nah di sini tuh kalau misalnya aku beberes di pagi hari ya teman-teman, ini kan posisinya anak-anak masih tidur ya. Jadi di sini tuh aku muterin vlognya emak-emak, kadang juga muterin vlog sholawatan gitu ya, atau muterin vlog yang motivasi gitu loh teman-teman, dari channel kuliah psikologi gitu ya, atau dari Abdi Swardin, atau juga dari channel Pagar Kehidupan gitu ya. Karena kalau misalnya kita itu ngedengerin kata motivasi itu di pagi hari, masya Allah ya teman-teman, itu semangat kita dan juga mood kita itu bakalan bagus. Oke lanjut nih teman-teman, di sini aku juga mau ngepel. Sebenarnya aku tuh selalu ya teman-teman buat ngepel ini, cuman kadang itu kan nggak aku videoin gitu ya. Udah lama sih aku nggak bikin video ngepel, karena apa? Karena mager, karena riweh bin ribet ya teman-teman kalau ngepel ini menurut aku di videoin gitu ya. Jadi makanya aku tuh keseringan nggak videoin pas aku lagi ngepel. Tapi berhubung banyak banget dari kalian tuh yang bilang kemarin itu, Bun sesekali di videoin aja Bun biar kita juga tahu gitu ya. Oke, demi kalian para penonton setia aku, dan juga untuk kalian semua para penonton aku yang berhati malaikat, di sini aku buatin video pas lagi ngepel. Ya walaupun sebenarnya ini tuh riweh bin ribet ya teman-teman. Nah teman-teman di sini tuh kalau misalnya aku itu ngepel gitu ya, aku itu memang menggunakan air cairan cuci piring aja ya, karena aku nggak punya yang namanya cairan buat ngepel gitu. Jadi cairan cuci piring aku kasih air, terus aku masukin ke botol, dan ditutup botolnya itu tuh aku kasih lubang teman-teman. Jadi nanti tuh tinggal dipencet-pencet kayak gini gitu ya teman-teman, jadi kayak lebih enak gitu ya aku pas ngepelnya. Tapi ya gitu teman-teman, resikonya jadi bolak-balik aku ke kamar mandi buat nyuci kain pel, karena ya kan dapur ya teman-teman, walaupun setiap hari yang namanya itu di pel gitu ya, tetap aja itu bakalan kotor pas kita pel gitu ya. Jadi kayak harus sering-sering akunya gitu nyuci kain pel ke kamar mandi. Ini dia nih teman-teman salah satu alasan yang bikin aku tuh mager banget buat ngevideoin, masya Allah. Tapi ya udah sengaja di sini aku tuh nggak cut pas aku lagi bolak-balik ke kamar mandi ya, biar kalian juga menyaksikan betapa riwahnya aku. Pengen banget loh teman-teman, aku tuh punya pelan yang itu loh yang bisa meras sendiri gitu teman-teman. Aku
aku tuh banyak banget lihat konten kreator itu yang pakai pelan yang kayak gitu ya, yang bisa nanti tuh dimasukin terus nanti dia tuh meras sendiri, Masya Allah kayaknya enak gitu ya. Tapi ya udah disolawatin aja dulu. Insya Allah nanti kalau misalnya satu persatu keinginan udah tercapai, bisa dimasukin deh itu ya alat pelan itu ke dalam list keinginan, supaya kita juga semangat gitu ya teman-teman dalam nyari cuannya. Aku tuh semangat buat ngonten itu ya teman-teman, karena memang aku itu punya banyak keinginan, terus juga punya banyak impian-impian yang pengen banget aku itu capai gitu ya. Jadi aku tuh harus semangat ngonten biar juga uangnya itu ngumpul gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga mau pasangin nih teman-teman tali hordeng ini, karena tadi itu kan pas aku ngebukain sarung kasur santai itu tuh hordengnya aku tutup karena kan aku ngidupin lampu gitu ya teman-teman. Jadi biar anak-anak itu nggak kebangun karena silaunya lampu. Karena kan anak-anak itu dari mereka bayi itu udah biasa ya teman-teman, kalau mau tidur itu tuh wajib lampunya itu mati gitu. Jadi sampai sekarang itu ke bawah-bawah gitu loh teman-teman. Makanya kalau misalnya pas mereka itu tidur di kamar, terus kalau misalnya hordengnya itu kebuka gitu, itu kan cahaya lampu dari ruang tamu itu kan memantul ya teman-teman ke kamar gitu ya, atau kelihatan dari kamar gitu ya, dan kadang itu kalau udah kayak gitu anak-anak suka kebangun. Makanya tadi tuh aku tutup hordengnya pas aku nyalain lampu. Tapi ini posisinya anak-anak itu udah bangun tidur gitu ya. Jadi di sini tuh ya aku bebas aja gitu ya nyalain lampu gitu. Terus juga di sini aku itu mau ganti spray nih teman-teman, mumpung masih pagi gitu ya. Aku mau ganti spray. Jadi biar sekalian nanti spraynya tuh juga dicuci gitu ya teman-teman. Jadi spray ini tuh juga teman-teman sebenarnya tadi malam itu tuh udah banyak juga bekas-bekas coklat gitu ya. Cuman memang tadi malam itu capek gitu ya teman-teman aku itu, makanya nggak aku ganti spraynya tadi malam. Makanya ya udahlah nggak apa-apa, pagi ini aja baru aku ganti. Dan ini aku gantinya pakai spray yang gambar bunga tulip ini ya teman-teman. Aku tuh seneng banget loh sama sama spray-spray aku tuh, motifnya tuh cakep-cakep sih menurut aku ya. Pengen lagi sih teman-teman nambah koleksi spray gitu ya. Cuman mungkin yang bagusan gitu. Karena kan kalau yang spray ini kan dia itu tingginya itu loh teman-teman, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi nggak ketutup semua itu si spring bed aku gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga ini kan spray itu yang murah ya teman-teman. Kayaknya ini harganya tuh nggak sampai 50 ribuan gitu loh teman-teman, di TikTok Shop waktu itu ya aku belinya. Aku lupa sih harganya itu berapa pastinya. Nah, di sini lanjut aku pasangin peniti di setiap ujungnya ya teman-teman. Kemarin itu ada yang nanya, "Bun, itu untuk si spray itu dikasih peniti di ujungnya, apa nggak sobek gitu ya untuk si spraynya?" Alhamdulillah sih enggak ya teman-teman. Nggak tahu kenapa juga gitu, pokoknya selama ini pas aku pakai gitu ya teman-teman, itu peniti di setiap ujungnya itu tuh spray itu nggak robek sih, palingan ya berbekas tusukan jarum gitu aja gitu ya, kalau robek mah enggak gitu. Jadi ya makanya aku selalu pakai, karena kalau aku nggak pakai peniti teman-teman, bisa dipastikan ya baru beberapa menit dipasang ini spraynya pasti bakalan amburadul gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dikasih peniti itu ya palingan nanti tuh berantakan, nggak yang terlalu berantakan parah banget, jadi masih bisa dirapi-rapiin sedikit kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau pasangin sarung bantalnya juga nih teman-teman. Dan ini tuh sarung bantalnya itu tuh warnanya itu nggak sama ya teman-teman. Dikarenakan apa? Karena memang sarung bantal bawaannya itu tuh cuma 2 gitu, sedangkan bantal aku itu kan ada 4. Jadi yang 2 lagi itu aku nyomot dari sarung bantal yang lain gitu loh teman-teman. Makanya di sini warnanya itu nggak sama. Tapi nggak apa-apa, masih nyambung, masih ada ijo-ijonya gitu ya. Tapi udahlah, biarin aja lah ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting kan sarung bantalnya itu bersih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Aku tuh ya teman-teman seneng banget gitu loh kalau misalnya ngelihat kamar itu tuh spraynya itu baru diganti gitu ya teman-teman. Dan bawaannya itu tuh aku pengen langsung nyoba rebahan gitu ya teman-teman di kasurnya itu ya. Cuman kalau aku ini ya teman-teman, kalau misalnya itu udah nemu kasur gitu ya,
itu kadang suka cepet banget gitu loh ketiduran kalau udah kayak capek gitu. Tapi kalau misalnya memang aku tuh apa ya, kadang itu gini, aku tuh pengen niat tidur gitu ya teman-teman, pengen niatnya itu tidur ya, itu tuh kadang mataku susah tidur gitu. Tapi kalau cuman aku tuh niatnya baring-baring aja gitu ya, itu malah sering ketiduran gitu teman-teman. Kadang itu gitu ya teman-teman, pas aku itu di siang hari kan nemenin anak-anak lagi mau tidur siang gitu kan, aku tuh ikutan baring gitu ya, terus aku juga sambil ngedit-ngedit. Nah aku ceritanya tuh cuman pengen baring-baring, malah aku kebablasan tidur. Dan kadang itu kalau udah ketiduran itu ya teman-teman, Masya Allah itu sampai jam berapa ya, jam 3 kadang baru bangun, karena kan anak-anak itu tidurnya kan di atas jam 12 ya setelah habis zuhur. Jadi kadang tuh kalau aku tidur bareng anak-anak, kadang tuh jam 3 anak-anak baru bangun, ya jam segitu juga lah kadang aku bangun. Bahkan kadang anak-anak udah bangun, aku malah belum bangun gitu ya. Ya mungkin karena kecapean ya teman-teman. Makanya kadang kalau misalnya aku tuh udah ngeditnya itu banyak, aku tuh nggak mau baring-baring di kamar ya, mending aku tuh duduk di teras sambil ngopi, sambil duduk santai gitu ya teman-teman, ngedit daripada di kamar. Karena keseringan kalau udah di kamar itu pasti aku tuh molor jadinya. Even if you're gone, I won't forget. Jika dibilang sama orang menjadi konten kreator itu tuh susah ya teman-teman, enggak juga. Kalau dibilang mudah, enggak juga mudah ya. Tapi ya menurut aku sih kalau misalnya konten kreator itu tuh banyak manfaatnya gitu ya. Misalnya kita itu mager beberes gitu ya, tapi dengan alasan mau bikin konten kita itu beberes gitu ya. Ya walaupun setidaknya kita itu, walaupun alasan kita itu awalnya itu cuma buat konten, tapi kan setidaknya itu kan hal yang positif kayak gitu ya teman-teman. Wanna do. I'll Dulu pas awal-awal aku ngonten itu ya teman-teman, aku tuh mikirnya itu ya ampun ribet banget gitu ya, kerjaan ini apa-apa di videoin, belum lagi geser-geser tripod, belum lagi geser-geser kamera gitu ya, ribet banget gitu ya. Cuman aku tuh mikir lagi teman-teman, yang namanya nyari uang itu kan nggak ada yang mudah ya teman-teman, pasti butuh kerja keras dan butuh usaha gitu ya. Jadi aku anggap aja dengan aku ngonten dan mengalami susah senangnya ngonten itu, aku anggap aja sebagai jalan aku buat nyari uang gitu ya. Karena yang namanya itu di mana-mana nyari uang itu nggak ada yang mudah gitu loh teman-teman. Semuanya itu butuh kerja keras gitu ya, pasti ada yang dikorbankan, pasti ada yang harus diperjuangkan gitu ya. Kalau kayak aku sendiri, apa yang dikorbankannya itu waktu istirahat ya teman-teman. Kadang itu dia di malam hari jam 12 baru aku tuh bisa tidur, karena aku tuh harus buru-buru ngejar editan biar besok pagi tuh tinggal dubbing gitu. Karena kalau misalnya nggak segera di dubbing, aku malah nggak bisa bikin konten lagi karena memori penuh. Pokoknya begitulah teman-teman, terus perputarannya. Cuman aku sama sekali tidak menyesali apapun ya teman-teman, karena memang aku ngonten kayak gini tuh memang karena aku tuh pengen ada hasilnya gitu ya. Dan alhamdulillah perlahan tapi pasti hasilnya itu udah mulai kelihatan. Aku yakin juga kalian tuh udah ngeliat gitu ya. Jadi aku tuh memang selalu yakin teman-teman, gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalau misalnya kita mau hasilnya maksimal, ya berusahalah semaksimal mungkin. Dan jangan sering ngeluh. Kalau misalnya kita udah sering-sering ngeluh, maka keluhan itu tuh akan tertanam di alam bawah sadar kita, yang akan bikin kita itu nggak semangat gitu ya, karena keluhan kita sendiri. Makanya ya teman-teman, sering-seringlah kalau ngomong-ngomong itu ngomong-ngomongin yang baik gitu ya. Ya walaupun sebagai manusia nggak bisa menutup kemungkinan terkadang kita itu ngeluh ya teman-teman, tapi jangan sering-sering. Dan kalau misalnya kita itu udah ngeluh dan kita itu sadar kita lagi ngeluh, jangan lupa baca astagfirullahalazim ya teman-teman. Karena beneran deh teman-teman, semakin sering kita mengeluh maka akan semakin berat beban hidup yang kita rasakan gitu ya. Ya itu sih menurut aku ya. Yang penting ya udah dinikmatin aja loh teman-teman, dijalani gitu ya. Dan pastinya kalau untuk pemula jangan patokan dulu pada hasil, karena kalau misalnya kalian dari awal udah mematok hasil, nanti hasilnya belum sesuai dengan harapan, kalian bakalan kecewa dengan seamat-amat kecewa gitu ya. Jadi ya jalani aja dengan santai, dan sebelum dapat hasil kalian itu bisa mendapatkan hal-hal positif dulu gitu ya. Misalnya nih dulu sebelum kalian ngonten kan tuh mager beberes, nah sekarang semenjak kalian ngonten kalian tuh jadi makin rajin beberes gitu kan. Itu kan hal positif ya teman-teman, itu juga salah satu hasil loh teman-teman. Yang awalnya kalian mager-mageran, setelah ngonten itu tuh kalian jadi rajin, nah itu kan juga sebuah hasil gitu ya. Hasilnya itu jadi rajin beberes gitu. Jadi yang namanya hasil itu tuh nggak selalu dalam berbentuk uang gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu menikmati aja dan jalani prosesnya gitu ya. Oke deh teman-teman, udah selesai aja lah ya aku ceramahnya, cukup sampai di situ. Di sini aku mau lanjutin aja lah buat jemur-jemur pakaian ya. Ini tuh pakaian aku kan lumayan banyak ya teman-teman, karena kan tadi nyuci spray juga, sarung kasur santai juga gitu. Tapi it's okay ya teman-teman, nggak apa-apa karena kan yang nyuci bukan aku ya, tapi mesin. Dan kebetulan hari ini cuacanya itu mendung, pagi hari mendung ya. Cuman alhamdulillah nanti tuh di siang hari sampai sore itu cuacanya tuh cetar membahana. Jadi pakaian-pakaian
dan semuanya kering. Alhamdulillah. Nah, di sini tuh ya teman-teman, aku takut untuk untuk tempat dari ngejemur sarung kasur santai ini nggak cukup. Jadi untuk sarung-sarung bantal itu aku jemurnya di hanger anak-anak, dan sarung kasur itu aku jemurin di sini ya. Pokoknya aku bagi-bagi aja lah tempatnya. Ini juga kan udah dikeringin di mesin cuci ya. Jadi kalau misalnya nggak terlalu kena panas juga nggak apa-apa. Pasti nanti itu bakalan tetap kering ya, asalkan nggak kena hujan gitu. Oke teman-temanku semuanya, aku ucapin terima kasih banyak udah ngikutin aktivitas aku dan kegiatan aku hari ini. Semoga setiap apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.